Ya, shalom. Kita berjumpa lagi dalam Contextual Bible Reading. Bacaan kita pagi ini terambil dari surat Kolose pasal 1, ayat 1 sampai ayat yang ke-29. Kolose pasal 1, ayat 1 sampai 29, persilahkan. Kolose pasal 1 dari Paulus, Kristus Yesus oleh kehendak Allah dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa, yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan mengenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan
apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Ya, terima kasih. Saudara, surat Kolose ditulis oleh Rasul Paulus pada tahun 60 sampai 62 Masehi ketika dia sedang dipenjara di Roma. Surat ini ditulis karena keprihatinan Paulus terhadap kehidupan jemaat Kolose yang pada waktu itu disusupi oleh guru-guru palsu dan menyebarkan ajaran-ajaran palsu. Secara garis besar ada dua golongan besar ajaran palsu. Yang pertama itu Yudaisme, intinya untuk selamat itu percaya Yesus plus melaksanakan hukum-hukum Taurat. Yang kedua Gnostisisme, dengan varian ajarannya macam-macam, itu ada spekulasi, artinya orang percaya perlu percaya Yesus tapi juga berkanjang atau bergantung kepada malaikat-malaikat dan sebagainya. Yang kedua itu ada ritualisme atau ritualisme. Jadi selain percaya perlu melaksanakan ritual-ritual tertentu demi kesempurnaan keselamatan. Demikian juga ada asketisme. Ya. Perlu ada praktek-praktek hidup tertentu yang dikerjakan selain beriman pada Yesus sehingga kesempurnaan itu bisa dicapai begitu. Lalu ada lagi yang namanya mistisisme, ya, praktek-praktek mistik untuk mendapatkan kesempurnaan hidup. Nah, ajaran-ajaran palsu ini akan berpotensi besar sekali untuk membuat jemaat ini mengalami kemerosotan dalam pertumbuhan rohani, bahkan meninggalkan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Paulus menulis surat ini dengan tujuan agar jemaat bisa bertumbuh dengan pengenalan isu dasar Kristologi, yaitu mengenal supremasi Kristus atas segala sesuatu, dan kemudian bertekun dalam Injil, lalu berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan dan memiliki hidup yang berkenan kepadanya. Pasal 1 ayat 1 sampai 29 dapat kita lihat dalam beberapa pokok pikiran penting. Di ayat 1 sampai 2 ini salam Paulus pada jemaat Kolose, dan di ayat 3 sampai 8 berisi ucapan syukur Paulus atas kehidupan jemaat Kolose yang sebenarnya ideal sekali. Paulus mengucap syukur pada Allah Bapa, Tuhan dan pada Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan di ayat 3. Setiap kali Paulus dan teman-temannya berdoa untuk jemaat ini. Oleh karena apa? Karena jemaat Kolose sejak menerima Injil itu mereka tetap dalam iman pada Kristus, lalu hidup dengan mempraktikkan kasih kepada semua orang kudus, dan tetap dalam iman pengharapan pada Kristus. Bahkan di ayat yang ke-6 itu, ayat 5 bagian akhir sampai ayat 6, ada pujian Paulus pada jemaat Kolose karena sejak mereka terima Injil, jemaat ini terus bertumbuh dalam iman, dan dikatakan Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia, dan kesaksian hidup jemaat ini jadi berkat bagi orang percaya di wilayah lainnya. Jadi ini ucapan syukur dan doa Paulus karena progres iman yang luar biasa baik dari jemaat Paulus sejak mereka menerima Injil. Nah, respon Paulus berikutnya kita lihat di ayat yang ke-9 sampai ayat 14. Dengan semua progres rohani yang baik itu, Paulus tidak puas diri di situ, dia terus berdoa. Ayat 9, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Jadi ini seorang pelayan Tuhan yang sangat komitmen dalam berdoa bagi kemajuan rohani jemaatnya. Paulus dan teman-teman berdoa, dikatakan supaya jemaat ini menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi menerima hikmat dari Tuhan, tentu sumber Allah itu sumber hikmat, dan untuk mengerti kehendak Tuhan dengan benar, jemaat harus belajar firman Allah. Dan ketika jemaat mengerjakan atau melakukan, ya apa dampaknya atau hasilnya itu terlihat pada ayat 10. Dan seterusnya dikatakan, sehingga hidupmu layak di hadapannya, berkenan pada dalam segala hal,
dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, bertumbuh dalam pengetahuan benar tentang Allah, dikuatkan dalam hidupnya, ayat 12, mengucap syukur dengan sukacita, dan bagaimana jemaat itu akan memaknai karya Kristus yang sudah membebaskan dari segala dosa dan kegelapan itu dengan sungguh-sungguh datang pada Kristus, ya. Ayat 13-14, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi intinya Bapak Paulus sedang mendorong jemaat ini untuk terus bertumbuh dalam pengenalan kehendak Tuhan dengan sempurna sehingga hidupnya semakin berkenan kepada Allah. Nah, salah satu dampak hidup yang berkenan kepada Allah adalah kesadaran diri, pemahaman tentang betapa bernilainya karya Kristus yang sudah memindahkan kehidupan jemaat Kolose sebelumnya itu dalam kegelapan, oleh karena iman pada Kristus dipindahkan ke dalam kerajaan anak yang terang. Nah, bagian berikutnya ayat 15 sampai ayat yang ke-23, Paulus kemudian coba fokus untuk memperkenalkan Kristus itu siapa dan bagaimana berkenan dengan supremasi atas yang lain. Apakah memang dia layak disandingkan dengan yang lain ataukah sama sekali tidak boleh disandingkan dengan apapun atau siapapun. Nah, ini yang kemudian dipaparkan oleh Paulus dengan gamblang sekali. Sebenarnya siapa Yesus yang telah melepaskan jemaat Kolose dari gelap, memindahkan kepada keterangnya dan memberikan pengampunan dosa. Katakan ialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala ciptaan. Jadi Paulus memperkenalkan preeksistensi Kristus itu, bahwa dia ada dalam kekekalan, segala sesuatu ada dalam dia, diciptakan oleh dia dan untuk dia. Jadi dialah sang pencipta itu dan menjadi pusat penyembahan. Seluruh ciptaan itu harus mengambilkan inspirasi penciptaan itu dengan hanya memandang pada dia saja. Ayat 17, Ia ada terlebih dulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada dalam Dia. Ia kepala tubuh, ini implikasi dari karya Kristus. Orang percaya itu menjadi satu tubuh Kristus dan Kristus adalah kepalanya. Dan ayat 19 dikatakan karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam dalam Dia dan hanya oleh Dia sajalah jemaat Kolose yang tadinya sebagai orang berdosa sekarang diperdamaikan oleh Allah melalui Kristus dengan karya pendamaian yang sempurna itu. Nah, jadi sampai bagian ini kita melihat bahwa Paulus sedang mengajar pada jemaat Kolose untuk mengenal Kristus itu dan supremasi Kristus atas segalanya. Dia yang terutama dalam segala hal, di atas segalanya, dan tidak ada satupun yang dapat menyamai keberadaannya maupun karyanya itu. Kristus dan karya itu sempurna dan dialah yang terutama di atas segalanya. Nah, oleh karena itu, ayat 23, Paulus kemudian mendorong jemaat, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Teguh, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu terima, telah kamu dengar itu. Jadi betapa pentingnya pengenalan akan siapa Kristus dan karyanya, lalu menempatkan Kristus dalam seluruh aspek hidup sebagai yang utama, tidak ada yang disandingkan dengan dirinya, dan implikasi praktis itu diwujudkan dengan tetap bertekun di dalam Injil itu. Ya, mengenal Dia melalui firman-Nya, hidup dalam iman, pengharapan dan kasih, dan terus-menerus bertekun. Dan jangan mau digeser oleh ajaran apapun, entah itu Yudaisme atau Gnostisisme, karena semuanya itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan Kristus. Dan terkasih ayat 24 sampai ayat 29, Paulus kemudian menjelaskan tentang panggilannya itu. Berkenaan dengan supremasi Kristus itu, bagaimana posisi Paulus dalam rangka pelayanan pemuridan. Dikatakan di ayat 24, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya itu jemaat. Ini tidak dimaksudkan bahwa Paulus tidak sedang mengatakan bahwa karya Kristus di kayu salib itu kurang sempurna sehingga dia harus menambahkan sesuatu dari pelayanannya untuk menyempurnakan karya keselamatan. Sama sekali tidak. Ini dalam rangka pembangunan
atau pemuritan itu. Jadi komitmen Paulus berkenaan dengan pemuritan pada jemaat Kolose yaitu dia mengerjakan panggilan pelayanan pemuritan dengan kesungguhan hati, bahkan rela menderita untuk memperkenalkan tentang Kristus yang sudah ada sejak kekal itu, dan kemudian sudah berinkarnasi dan mati tersalib, kemudian bangkit dari kematian itu. Rahasia Kristus itu yang sudah disingkapkan, itulah yang hendak diperkenalkan oleh Paulus kepada jemaat Kolose dengan sebuah komitmen pelayanan yang sangat jelas sekali disimpan dalam ayat 28 dan 29. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Jadi golden goal dari pemuritan Paulus itu agar setiap orang, frase tiap-tiap orang diulang 3 kali dalam satu ayat yang menunjukkan betapa seriusnya Paulus dalam memuridkan setiap orang percaya agar, katakan di sana, tiap orang itu boleh hidup dan bertumbuh sempurna di dalam Kristus. Dan ayat 29 dikatakan, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Pertanyaan kita adalah, kok sebegitu antusiasnya totalitas Paulus dalam pelayanan pemerintahan begitu nampak di sini? Ya, mengapa bisa terjadi seperti itu? Tentu dari sudut pengalaman pribadi hidupnya, dia sudah pernah berjuang mati-matian untuk membangun kesempurnaan pribadi, tapi dia mengatakan bahwa semua itu sampah, ya. Dan pengenalan Kristus itu membuat semuanya berubah dan dia boleh memiliki sebuah kehidupan yang bermakna. Itulah sebabnya ada kerinduan dan panggilan hatinya untuk mengerjakannya dengan sungguh-sungguh juga kepada jemaat Kolose agar bertumbuh dengan baik, tidak terhalang oleh ajaran-ajaran palsu. Dan dimensi yang kedua dari kesungguhan Paulus itu juga dikatakan di sana, ya, dia bergumul mengerjakan pelayanan dengan penuh kesungguhan hati dengan mengandalkan kuasanya, kuasa Roh Kudus yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi antusiasme itu juga di-trigger oleh karena pengenalan akan arti pentingnya karya Roh Kudus dalam pemuritan, dan itu yang kemudian dia andalkan. Dan terkasih dari bacaan ini, perenungan kita, maka jelas sekali amanat teks itu bahwa Allah menghendaki umatnya mengenal Kristus dan mengutamakan Kristus dalam seluruh aspek hidup. Dan aplikasi dari kita pada pagi hari ini, sudahkah saudara dan saya mengutamakan Kristus dalam seluruh aspek hidup dan mau terus bertekun, bertumbuh dalam firman, menuju kedewasaan dalam Kristus, dan tidak mau digoncangkan oleh rupa-rupa angin pengajaran yang berpotensi menghambat pertumbuhan iman itu. Biarlah firman Tuhan pagi ini kita terima menjadi bagian sentral hidup kita untuk terus bertumbuh dalam Dia, dan juga sebagai seorang murid Kristus yang bertumbuh menuju dewasa, saudara dan saya juga dipanggil untuk mengerjakan pelayanan pemuridan dengan penuh kesungguhan hati, agar orang-orang yang dilayani juga bertumbuh menuju kesempurnaan dalam Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, kita responi dengan lagu Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, mulia Tuhan.
pagi ini kita bersyukur karena di dalam Tuhan kita diberi hikmat wahyu, mengerti rencana Tuhan untuk terus bertumbuh kuat dalam iman dan dalam pergumulan sampai kedatangan Kristus. Kita bersyukur bersama-sama. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau Tuhan. Kami diberi hikmat wahyu dan dalam rencana Tuhan semakin terus bertumbuh. Tuhan memberikan segala hikmat itu supaya dalam pengenalan akan Tuhan, segala yang Tuhan terus sertai semakin kuat dalam iman dan terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Terus Tuhan semakin sertai kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Hidup ini sungguh yang Tuhan sertai, Tuhan berpimpin. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus.